Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 336 sampai bab 340. Bab 336 mencari kematian. Hei, apa kamu marah? Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi marah pada burung botak itu. Tidak aneh sama sekali, lagi pula, burung botak ini dibawa oleh Wu Yun dari kawasan alam Tianwu, dan setidaknya dibudidayakan di alam Tianwu. Dengan kecerdasan spiritual yang tercerahkan dan pemahaman emosi manusia, hal tersebut wajar dan wajar. Pada saat ini, orang lain mengejek lagi, ya, ngomong-ngomong, kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Jarang sekali bisa dijodohkan dengan sampah dari benua selatan dan burung nasar tak berbulu. Menjadi begitu diejek, sekilas cahaya melintas di mata Wu Yun. Cahaya dingin. Tapi dia masih dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya, dan burung botak itu sudah mengepakkan sayapnya dengan marah, menunggu tatapan Wu Yun kapan saja, siap menyerang. Wu Yun juga sangat ingin membunuh dua orang sombong ini. Namun sebelum mengambil tindakan, dia harus memikirkan satu hal, apa hubungan antara kedua orang ini dan Sue Linglong. Setelah memikirkannya, dia berpura-pura tersenyum meminta maaf dan bertanya, apakah kedua kakak laki-laki itu mencoba merampok inti spiritualku? Kedua orang di sana segera berkata dengan nada meremehkan, merampok. Oh, apakah perlu untuk menghadapinya? Kamu. Itu hanya penghinaan terhadap kata, merampok. Serahkan jika kamu cukup bijak untuk menyelamatkan nyawamu dan burung nasar tak berbulu ini. Wu Yun jelas mengharapkan jawaban ini, dan melanjutkan tanpa menggerakkan ekspresinya, apakah Anda mengenali darah lembah Linglong? Kakak senior, saya memiliki persahabatan dekat dengannya. Jika Anda berani menyentuh saya, dia tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Hahaha. Hahaha. Seolah-olah mereka mendengar lelucon konyol, kedua orang itu mulai marah, dan bahkan membungkuk. Ini sangat konyol. Ini hanyalah lelucon paling konyol yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Tawa liar mereka bercampur dengan sarkasme mereka. Ada apa? Wu Yun sudah melihat sesuatu, tapi dia harus memastikannya. Benar saja, hanya satu dari mereka yang berkata, hanya kamu. Apakah kamu masih berteman dekat dengan kakak senior Sue Linglong? Haha, kamu lucu sekali. Jika kamu ingin mencari pendukung, kamu harus mencari seseorang yang lebih dapat diandalkan tanpa bertanya-tanya. Kami dua bersaudara selalu kami paling dekat dengan Sue Linglong. Tiba-tiba, percakapan berubah, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa kami menyiapkan penyergapan di sini, dan itulah yang dimaksud oleh kakak senior Sue Linglong. Saya tidak takut menakut-nakuti Anda sampai mati. Wilayah alam Tianzun ini hampir ditempati oleh kami. Kelompok orang yang dipimpin oleh kakak senior Sue Linglong memiliki monopoli. Jika Anda tidak ingin mati, segera serahkan inti spiritual di tubuh Anda. Tangan dan kembali ke wilayah Tianwu Realm. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak memberikan muka kepada wakil dekan. Wu Yun sedikit mengernyit dan ingin bertanya. Ya, apa yang harus ditanyakan sudah ditanyakan. Sekarang setelah Anda mengetahui semua yang perlu Anda ketahui, Anda harus melakukan apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya. Menurut perkataan kedua orang ini, Sue Linglong sepertinya ingin memonopoli seluruh wilayah alam Tianzun, sehingga orang yang lolos penilaian putaran kedua adalah mereka yang sangat dekat dengannya. Meletakkan dasar untuk penilaian putaran kedua. Tindakan ini juga membuat Wu Yun diam-diam mengerutkan kening, sepertinya air berlumpur di wilayah alam Tianzun ini tidak begitu mudah mengalir. Apakah Anda berpikir untuk memonopoli seluruh wilayah Tianzun Realm? Bagaimana dengan Dong Yuyuan? Dia seharusnya juga sudah tiba di area alam Tianzun. Mungkinkah dia juga bergabung dengan garis keturunan berdarah ini?
Jika tidak, apakah masih ada orang yang menentang Blood Linglong? Segala macam keraguan ada di benak Wu Yun. Namun hal ini tiba-tiba membangkitkan semangat juang Wu Yun. Karena Anda ingin memonopoli seluruh wilayah Tianzun Realm, saya, Wu Yun, akan memberitahu Anda bahwa ini tidak mungkin. Langkah pertama adalah merobohkan 2 gigi depan yang Anda tempatkan di pintu masuk area Tianzun Realm. Wu Yun juga dapat menyimpulkan bahwa kecuali 2 orang ini, seharusnya tidak ada orang lain di sini. Karena ini adalah satu-satunya jalan dari alam Tianwu ke alam Tianzun. Menggunakan 2 kultivator alam Tianzun untuk mencegat sekelompok kultivator alam Tianwu secara alami sudah lebih dari cukup, dan tidak ada kandidat lain yang akan dikerahkan. Saat Wu Yun sedang bermeditasi, kedua orang itu mengira Wu Yun ketakutan setelah kebohongannya terungkap. Tiba-tiba dia berkata dengan tegas, "Sampah, kesabaran kita terbatas. Izinkan saya bertanya lagi, apakah akan menyerahkan atau tidak? Jika tidak, tunggu sampai Anda melihat penguasa neraka. Wakil dekan tidak dapat melindungi Anda. Ini adalah aturannya." Wu Yun. Tiba-tiba sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata, "Benarkah?" "Ya, ini adalah aturan, tapi aturan ini bukan hanya untuk saya. Ini bisa diterapkan pada Anda, bukan?" "Apa maksudmu?" Kedua orang itu jelas-jelas tercengang. Setelah beberapa saat, dia mencibir, "Bagus sekali, Anda benar-benar berani menentang Yang Mulia. Saya akan memberitahu Anda nanti apakah aturan ini berlaku untuk Anda atau untuk kami." Saat berbicara, salah satu dari mereka sudah mengambil tindakan, dan tingkat kultivasi alam Tianzun tingkat pertama langsung terungkap. Kekuatannya hampir sama dengan Long Xiao. Wu Yun tersenyum dingin dan berkata, "Biar ku beritahu, jika kamu melakukan ini, kamu hanya meminta kematian." Haha. Orang yang melakukannya tertawa liar lagi. Di matanya, membunuh Wu Cloud sama seperti sesederhana meremas ayam sampai mati. Dia bahkan berpikir bahwa Wu Yun sangat ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya dan berani mengatakan kata-kata yang tidak masuk akal kepadanya. "Lucu sekali seperti semut memberitahu gajah bahwa aku akan menginjak-injakmu sampai mati. Pergilah ke neraka." Tawa arogan itu berakhir, dan angin di tangannya menjadi lebih kencang, menerpa ke arah Wu Yun. Meskipun Wu Yun terlihat santai, dia tidak berani mengabaikan dan menghindar. Mengandalkan teknik Wandering Dragon Step yang misterius, Wu Yun menghindari beberapa gerakan secara berurutan. Beberapa kali ketika pria itu mengira akan membunuhnya, Wu Yun berhasil mengelak, dan diam-diam dia terkejut dengan keterampilan gerakan misterius Wu Yun. Di saat yang sama, kemarahan di hatinya mendidih. "Haha, apakah ini semua tentang kekuatanmu? Jika hanya seperti ini, akan terlalu sulit untuk membunuhku." Wu Yun terus mengejek, dia hanya punya satu tujuan, dan itu membuat mereka marah. Hanya dengan menarik perhatian mereka sepenuhnya, burung botak dapat membunuh keduanya dalam satu pukulan. Pria itu berteriak beberapa kali dan bergegas lagi. Wu Yun terus menghindar, meski terkesan sulit, ia selalu mampu menghindari serangan lawan di saat-saat terakhir. Dan semakin sering hal ini terjadi, semakin membuat orang tersebut benar-benar marah. Awalnya, dia mengira Wu Yun lah yang beruntung, tapi semakin jauh dia melangkah, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Dia bahkan mulai berpikir bahwa Wu Yun sengaja menggodanya. Jika tidak, meskipun Anda dapat menghindarinya terlebih dahulu, Anda harus selalu menunggu hingga saat terakhir ketika Anda terkena serangan. Semakin marah dia, semakin dia mencapai hasil yang diinginkan Wu Yun. Sambil mengelak, ia malah mengejek, "Apakah ini semua kemampuannya? Haha, benua timur, itu saja. Di mulutmu, aku adalah sampah dari benua selatan, tapi kamu bahkan tidak bisa mengejar sampah dari benua selatan. Bagaimana bisa kamu? Bukankah kamu lebih buruk dari sampah? Kamu." Orang yang mengejar Wu Yun sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, orang lain di belakangnya akhirnya tidak tahan lagi.
Saya melihatnya melompat, terbang, dan meraung, sungguh sampah yang sombong. Menurut saya tidak perlu membicarakan moralitas dalam berurusan dengan Anda. Kemudian dia berkata kepada pria itu, kamu meninggalkan saya, kami akan melakukannya serang bersama-sama, ayo kita singkirkan anggota tubuhnya. Membuat dia tahu harga dari kesombongan. Bab 337 terkena. Wu Yun sepertinya diserang dari kedua sisi, namun nyatanya dia jatuh ke dalam perangkapnya. Inilah efek yang Anda inginkan. Melihat kedua pria itu menyerangnya pada saat bersamaan, Wu Yun tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke burung botak itu. Ini adalah sesuatu yang telah mereka rancang. Burung botak itu juga sudah lama membara, saat ini Wu Yun menatapnya dan segera mengerti. Kepakkan sayap Anda dan lepas landas langsung ke langit. Wu Yun tersenyum dingin, sejak burung botak itu lepas landas ke langit, itulah awal dari akhir kehidupan kedua orang ini. Namun kedua orang ini masih belum memperhatikan pergerakan burung botak tersebut. Mereka bahkan lebih meremehkan kekuatan Balbert daripada meremehkan Wu Yun. Melihat mata Wu Yun beralih ke burung botak, salah satu dari mereka bahkan tidak menoleh ke belakang dan mencibir, apa, kamu takut? Minta bantuan hewan peliharaanmu yang botak. Wu Yun tidak memperhatikannya, atau dengan kata lain. Wu Yun tidak suka berbicara dengan orang yang sekarat. Melihat penampilan Wu Yun yang tenang, wajah kedua orang itu sedikit terkejut, ini sangat tidak masuk akal. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menoleh. Saat mereka menoleh, tiba-tiba nafas yang tidak enak datang. Kemudian terdengar kicauan burung yang nyaring. Itu masih suara yang familiar, postur melayang yang familiar. Ini masih merupakan metode jelek yang lazim. Dalam kehampaan, aura menakutkan datang. Saat berikutnya, cakar besar muncul dari awan dengan ekspresi jijik. Kedua orang itu langsung ketakutan. Saat mereka mengejek Wu Yun, pada saat ini mereka benar-benar ketakutan. Keduanya menatap dengan bodoh ke arah burung botak yang melayang di langit, lalu melihat ke cakar raksasa yang datang dari awan. Lalu, apa itu? Kenapa aku sepertinya mendengar suara burung Phoenix Dewa? Ya, aku juga mendengarnya, tapi dari mana datangnya burung Phoenix Dewa ini? Bahkan pada saat ini, mereka masih tidak mau untuk mempercayai suara jelek itu. Burung botak itu adalah Phoenix suci sendiri. Dia bahkan dengan kejam mengabaikan burung botak yang melayang di langit. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, saat cakar raksasa di kehampaan menyerang ke arah mereka. Kedua orang itu langsung bereaksi karena terkejut dan berteriak, oh tidak, mereka tidak menyangka bisa menahan pukulan mengerikan ini. Mereka saling memandang dan berteriak, lari. Namun tidak peduli seberapa cepat mereka bereaksi, perjuangan mereka tetap sia-sia. Jika dia tidak 100% yakin, Wu Yun tidak akan membiarkan Balbert mengambil tindakan. Mereka gagal memperhatikan burung botak itu ketika lepas landas dan kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, Wu Yun sudah menghindar jauh. Ledakan. Cakar ilahi kekosongan burung botak datang dengan sangat cepat dan terlihat besar, namun nyatanya semuanya selesai dalam sekejap mata. Keduanya tidak punya waktu untuk menghindar sebelum mereka langsung terhempas ke tanah. Pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, seorang pemuda tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah satu-satunya jalan dari alam Tianzun ke alam Tianwu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Hah? Apa itu? Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Begitu dia selesai berbicara, dia menyebarkan keterampilan tubuhnya dan terbang langsung menuju tempat ini. Pada saat ini, dia berada di tanah yang terkena cakar ilahi kekosongan burung botak. Seperti sebelumnya, sebuah lubang besar muncul. Namun kali ini, Balbert tidak menahan diri dan langsung menghancurkan keduanya hingga berkeping-keping. Setelah semuanya selesai, burung botak itu terbang kembali ke Wu Yun. Wu Yun sedikit mengernyit, burung botak itu tampak sedikit lemah, tidak sesuai dengan penampilannya yang tidak bermoral sebelumnya. Apakah kamu baik-baik saja? Wu Yun bertanya.
Burung botak itu menggelengkan kepalanya yang botak dan tidak berkata apa-apa. Jelas sekali bahwa kelelahannya serius, dan orang yang cerewet seperti dia tidak mau berbicara saat ini. Telah dikatakan sebelumnya bahwa ia hanya bisa menggunakan Void Divine Claw 3 kali dalam sehari. Saya sudah melakukannya 3 kali hari ini, dan tampaknya hal itu berdampak besar pada tubuh saya. Wu Yun melihat kedua cincin penyimpanan di lubang raksasa dan hendak terbang turun untuk mengambilnya. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak, ada seseorang di sini, dan budidayanya sangat kuat, jauh lebih kuat dari kedua orang ini sekarang. Mungkinkah itu Sue Linglong? Bajingan, dia datang begitu cepat. Memikirkan hal ini, Wu Yun tampak sedikit jelek. Sue Linglong ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, setidaknya yang terbaik adalah jangan memprovokasi dia sekarang. Selain itu, burung botak tersebut juga kelelahan saat ini dan harus segera berangkat. Begitu Sue Linglong mengetahui bahwa dia menyentuhnya, konsekuensinya mungkin menjadi bencana. Perluas keterampilan tubuh Anda, masuki lubang, dan ambil 2 cincin penyimpanan. Kemudian dia langsung membawa burung botak itu di punggungnya, meluncurkan Dragon Wall, dan menggunakan seni dewa bela diri Taisang untuk menyembunyikan auranya dan menghilang jauh ke dalam hutan. Namun, yang tidak disadari Wu Yun adalah di samping 2 cincin penyimpanan, ada sesuatu seukuran telapak tangan, mirip dengan lensa. Setelah Wu Yun pergi, cahaya sedingin es menyala. Benar saja, tidak lama setelah Wu Yun pergi, seorang pemuda muncul di samping lubang besar itu. Pria ini mengenakan gaun putih, alisnya menunjukkan semangat kepahlawanan, dan matanya penuh cahaya dingin. Itu dianggap pantas untuk pria tampan. Tapi kecantikannya terlalu feminin. Ke sini. Pertama, saya dikejutkan oleh lubang raksasa yang menakutkan ini. Bahkan seorang kultivator di alam transformasi dewa mungkin membutuhkan setidaknya 1 pukulan penuh untuk mencapai level ini. Tapi ini wilayah alam Tianzun, siapa mereka? Mungkinkah binatang ajaib dari alam ilahi datang ke sini? Memikirkan hal ini, mau tak mau aku mengerutkan kening dalam-dalam. Kemudian, dia menyapu lubang besar itu dan berbisik, aneh, jika itu dilakukan oleh monster, mengapa mereka mengambil cincin penyimpanannya? Tampaknya, Linglong yang berdarah ini sangat sulit untuk dihadapi, dan poin kuncinya adalah dilihat sekilas. Kemudian, pupil matanya menyusut tajam, dan dia melihat sesuatu seperti lensa di dalam lubang. Hah! Cermin jiwa. Cahaya dingin melintas di mata Sue Linglong, dia mengulurkan telapak tangannya dan menyedotnya, langsung mengambil cermin hati spiritual ke tangannya. Energi spiritual yang lembut menembus ke dalamnya. Sesosok samar muncul di cermin jiwa. Apakah itu dia? Mengapa dia muncul di sini? Mungkinkah dia yang menyebabkan kawah mengerikan ini? Tidak. Itu tidak mungkin. Dia hanya berada di alam Tianwu tingkat ke-7. Bagaimana mungkin? Sue. Linglong mengerutkan kening dan berpikir. Benar sekali, orang yang ada di cermin tidak lain adalah Wu Yun. Ia bisa saja merekam lebih banyak hal, tetapi karena sebelumnya tidak memperhatikan Wu Yun, ia tidak membuat persiapan. Baru sebelum dia meninggal dia teringat bahwa dia akan menyampaikan informasi tentang Wu Yun kepada bos mereka, Sue Linglong. Namun masih belum bisa tiba tepat waktu. Hanya gambar buram Wu Yun yang tersisa, bahkan gambar burung botak pun tidak. Meskipun dalam hati Sue Linglong, Wu Yun baru saja lewat dan jelas bukan penyebab semua ini. Tapi karena Wu Yun muncul di sini, dia harus menyadarinya. Terlebih lagi, Wu Yun seharusnya mengambil 2 cincin penyimpanan ini. Kita harus menemukan Wu Yun untuk menanyakan masalah ini, dan kemudian memulihkan 2 cincin penyimpanan. Siapapun yang berani menyentuh darah indahku, tidak peduli siapa itu, bahkan Raja Surga, harus membayar harganya. Ekspresi kejam muncul di wajah Sue Linglong. Bab 338 200 tahun tanaman anggur Kunlun. Wu Yun sudah terbang ke tempat yang sangat jauh dengan burung berbulu botak. Dalam prosesnya,
dia bertemu banyak monster alam Tianzun yang kuat. Untungnya Wu Yun mampu menyembunyikan semua auranya. Hindari orang-orang menakutkan ini. Akhirnya kami menemukan tempat yang relatif aman. Kini Balbert sangat membutuhkan istirahat dan pemulihan energi spiritual yang kurang di tubuhnya. Begitu Anda menghadapi musuh yang kuat, Anda akan membutuhkan bantuan burung botak. Burung botak mulai memulihkan energi spiritualnya, sementara Wu Yun bertanggung jawab melindunginya. Selama periode ini, Wu Yun juga memilah 2 cincin penyimpanan yang dicuri. Panennya pun tidak sedikit, lebih dari 800.000 batu kianite dipanen. Mereka juga memanen lebih dari 70 inti spiritual di alam Tianwu tingkat 9, dan mereka seharusnya mengambilnya dari jalan. Dan di dalam cincin penyimpanan keduanya, ada lebih dari 50 inti spiritual alam Tianzun tingkat pertama. Ini sebenarnya mengejutkan Wu Yun. Lebih dari 50 inti spiritual alam Tianzun tingkat pertama ini setara dengan lebih dari 500 inti spiritual tingkat ke-9 Tianwu. Setelah menyimpan semuanya, Wu Yun juga memasuki kondisi semi-kultivasi. Selalu waspada terhadap apa yang terjadi di sekitar Anda. Suatu malam berlalu dengan tergesa-gesa, dan burung botak itu kembali ke kondisi puncaknya. Setelah pulih, ia mulai berbicara lebih banyak, dan berbicara tanpa henti. Wu Yun memimpin burung botak itu untuk melanjutkan jauh ke dalam area Tianzun Realm World of Warcraft. Faktanya, Wu Yun tidak punya rencana apapun sekarang, dia baru saja tiba di wilayah alam Tianzun dan banyak hal yang masih belum jelas. Terlebih lagi, wilayah alam Tianzun bukanlah wilayah alam Tianwu. Di wilayah alam Tianwu, meskipun ada kesalahan, meskipun terungkap, dapat diperbaiki, yang terburuk adalah membunuh orang tersebut. Dan orang-orang di wilayah Tianzun Realm semuanya adalah tingkat budidaya Tianzun Realm. Kekuatannya berkisar dari alam Tianzun tingkat pertama hingga alam Tianzun tingkat ke-9. Begitu Anda secara tidak sengaja bertemu seseorang dan dikejar, dibunuh, dan dirampok, yang terpenting bukanlah apakah Anda dapat melarikan diri. Tapi jika Anda benar-benar mengambil tindakan, Anda pasti akan terekspos. Bagaimanapun, di wilayah alam Tianzun, dia telah melintasi alam, dan Wu Yun tidak yakin bahwa dia dapat membungkam semua orang yang mengetahui rahasianya. Jadi situasi Wu Yun saat ini agak memalukan. Terutama karena saya mendengar bahwa Sue Linglong sedang bersiap untuk memonopoli wilayah alam Tianzun ini. Kalau menuruti gampang diucapkan, tapi kalau melawan pasti dibunuh. Kita harus memikirkan strategi yang sangat mudah untuk bertahan hidup di wilayah alam Tianzun ini. Pada saat yang sama, hal ini juga secara bertahap dapat menghancurkan rencana Sue Linglong untuk memonopoli wilayah ini. Aku hanya belum memikirkannya. Jika Wu Yun terus bersembunyi, memasuki wilayah alam Tianzun tidak akan ada artinya. Dan jika Anda melakukannya secara membabi buta, cepat atau lambat pasti akan terungkap. Kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Melihat tampang Wu Yun yang melankolis, burung botak di sampingnya menjulurkan sayapnya sembarangan, mendorong Wu Yun, dan berkata, "Ada apa? Kenapa kamu selalu berpenampilan seperti ini? Entah kamu sedang mengecil atau tertunduk, bisakah kamu melakukannya? Lakukan kamu menganggapku sebagai kakak laki-lakimu. Tolong, aku adalah keturunan Phoenix ilahi. Jika leluhurku tahu bahwa aku mengenali bocah pengecut seperti kakak laki-lakiku, bagaimana kamu mengharapkan aku bertemu dengan mereka?" Wu Yun tersenyum canggung. Dia bukan orang seperti itu, tapi dia telah belajar menahan diri setelah mengalami banyak hal di benua selatan. Dan pada saat ini, dia jelas tidak dekaden atau takut. Dia baru saja berpikir dan harus memikirkan cara yang cocok untuk menghadapi kekuatan yang dipimpin oleh Sue Linglong. Melihat Wu Yun tidak berbicara, burung botak itu tiba-tiba melompat beberapa kali, menghampiri Wu Yun, menghalangi jalannya, dan berkata, "Jangan seperti ini, jangan khawatir, saya sering datang ke sini, aku sangat mengenalnya, ayo, ikuti aku ayo, beri kamu sesuatu untuk membuatmu bahagia." Mata Wu Yun sedikit berkedut.
Dia selalu berpikir bahwa Balbert akan datang ke wilayah alam Tianzun untuk pertama kalinya. Tanpa diduga, orang ini sepertinya sangat familiar dengan tempat ini. Burung botak di depannya sedang melangkah maju, Wu Yun mengikutinya dari dekat, tapi dia juga ingin melihat apakah orang ini menyembunyikan sesuatu yang lain di sini. Kami melewati beberapa kawasan ngarai yang sempit dan terpencil. Akhirnya kami sampai di kawasan berbatu yang relatif luas. Tempat ini seperti bukit berkerikil, dengan kerikil di seluruh permukaan tanah. Tapi sepertinya itu terbentuk karena pelapukan alami, bukan buatan manusia. Tepat ketika Wu Yun bertanya-tanya mengapa burung botak membawanya ke sini, dia melihat burung botak mengangkat sayap kanannya, menunjuk ke tengah bukit kerikil, dan berkata, "Apakah kamu melihatnya? Di sana. Apakah kamu mengenalinya?" Wu Yun mengikutinya, dia menoleh, tetapi karena pandangannya terhalang oleh batu, dia tidak melihat apapun. Buka mata iblis Dongyu. Tidak, itu seharusnya tidak disebut murid iblis Dongyu sekarang. Setelah melahap mata biru dan mata emas, dia tidak hanya memiliki keterampilan murid dari murid iblis Dongyu itu sendiri, tetapi juga memiliki keterampilan murid dari mata biru dan murid emas. Dan itu juga melahirkan teknik pupil baru, cahaya ilahi penghancur dunia. Saya sedang terburu-buru sebelumnya dan tidak punya waktu untuk menyebutkan nama mata baru itu. Setelah memikirkannya, dia bergumam pada dirinya sendiri, sebut saja itu mata iblis penghancur dunia. Meskipun agak terlalu sombong, itu bagus. Mendominasi. Wu Yun menyalakan mata iblis penghancur dunia, dan cahaya samar tak berwarna menyapu seluruh tubuh sepotong bukit kerikil. Tiba-tiba sudut matanya bergerak-gerak dan dia berseru, ini sebenarnya pohon anggur Kunlun yang berumur 1000 tahun. Aku tidak menyangka ada hal sebaik ini di sini. Dia menatap burung botak itu dengan keraguan di matanya. Kalian, apakah kamu berbohong padaku ketika kamu mengatakan kamu datang ke sini belum lama ini? Kamu bahkan dapat menemukan pohon anggur Kunlun. Balbert mengabaikan Wu Yun. Tanaman anggur Kunlun juga merupakan salah satu jenis obat mujarab, namun memiliki spiritualitas spesifik yang sama dengan Warcraft, jadi tepatnya, ini bukanlah bahan obat murni. Sedangkan untuk Fin Kunlun, Wu Yun hanya melihat beberapa rekaman di seni dewa bela diri Taisang. Konon tanaman merambat Kunlun ini hanya tumbuh di tebing Gunung Kunlun, sebuah pulau peri di luar negeri. Bagian luarnya tidak ada. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pohon anggur Kunlun akan tumbuh di tempat Akademi Seni Bela Diri memelihara binatang ajaib. Terlebih lagi, tampaknya tanaman anggur Kunlun ini mungkin berusia setidaknya 200 tahun. Dalam sekejap, Wu Yun merasakan roh bela diri yang memangsa di tubuhnya ingin sekali mencoba, tampaknya tertarik dengan kekuatan obat kuat yang terkandung dalam tanaman anggur Kunlun. Meskipun ini hanyalah tanaman anggur Kunlun yang berusia 200 tahun, efek pengobatannya sungguh mengerikan. Bahkan sangat mungkin untuk membantu Wu Yun saat ini secara langsung dalam meningkatkan kultivasi tingkat pertamanya, yang bukan tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Wu Yun tidak sabar untuk terbang dan terbang menuju pohon anggur Kunlun. Tepat ketika Wu Yun baru saja menetap di dekat pohon anggur Kunlun. Dalam waktu singkat, 3 macan tutul lincah dengan budidaya alam Tianzun tingkat kedua muncul dalam sekejap dan mengepung Wu Yun dengan cara mengepung. Ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah, dan dia diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Dia menjadi sasaran oleh 3 macan tutul kelincahan tingkat 2 di alam Tianzun yang pandai dalam kecepatan. Mungkin sulit untuk melarikan diri. Di saat yang sama, dia berbalik dan menghadapi 3 macan tutul yang lincah. Dia dengan lembut mengetukkan jarinya pada cincin penyimpanan, siap melepaskan ketiga boneka itu kapan saja. Saat ini, saya mendengar seekor burung botak mengepakkan sayapnya di belakang saya dan terbang di atasnya. Sayap botak itu melambai, dan dengan nada memerintah, dia berkata kepada ketiga macan tutul yang lincah itu, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin dipukuli lagi?"
Bab 339, Peningkatan Budidaya, Krisis Dong Yuyuan. Wu Yun tercengang dengan pemandangan ini. Tidak, orang ini sebenarnya memesan ketiga macan tutul lincah ini di alam yang mulia surgawi. Terlebih lagi, kalau dilihat dari nadanya, sepertinya ia telah mengalahkan ketiga macan tutul lincah ini berkali-kali sebelumnya. Dan yang paling lucu adalah setelah burung botak mengucapkan kata-kata tersebut, mata ketiga macan tutul yang lincah itu dipenuhi rasa takut. Dilihat dari ekspresi mereka, kali ini burung botak itu tampak tidak sedang pamer. Kemudian burung botak itu mengepakkan sayapnya, dan ketiga macan tutul yang lincah itu merunduk dan lari. Wu Yun sedikit terkejut dan berkata, "Botak tua, aku tidak menyangka kamu akan menjadi sedikit agung." Burung botak berkata dengan mulut datar, omong kosong, pohon anggur kunlun ini pernah dijaga oleh tiga macan tutul yang lincah ini sebelumnya. Memperjuangkannya. Aku punya hak untuk bertarung dengan ketiga orang ini, tetapi mereka bertiga ditakuti olehku. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana, ambillah, aku akan memberikannya kepadamu. Melihat Wu Yun terlambat bergerak, desak burung botak. Kamu tidak menginginkan hal sebaik itu. Wu Yun bertanya dengan ragu agar tidak tertipu oleh burung botak ini. Burung berambut botak berkata, cepat dan hentikan tintanya. Keturunanku yang agung dari Divine Phoenix memiliki garis keturunan Divine Phoenix yang mengalir di tubuhku. Aku jauh lebih kuat daripada kalian manusia lemah. Tentu saja, saya tidak membutuhkan apa yang disebut harta surga dan bumi ini untuk meningkatkan saya. Fisik dan kultivasi. Wu Yun diam-diam mengerucutkan bibirnya, orang ini mulai pamer lagi. Kemudian dia mengabaikannya dan langsung memetik tanaman anggur kunlun yang telah tumbuh selama 200 tahun ini ke tangannya. Tiba-tiba, gelombang besar kekuatan obat menghantamnya. Wu Yun sangat gembira, efek pengobatan dari tanaman anggur kunlun sangat buruk. Jika semuanya diubah menjadi energi spiritual, bahkan Wu Yun, yang seperti jurang maut, akan mampu meningkatkan budidayanya satu tingkat. Jika diambil oleh orang biasa, selama mereka dapat menahan dampak dari kekuatan obat yang sangat besar ini, mereka mungkin dapat meningkatkan budidaya mereka setidaknya 2 hingga 3 tingkat. Untuk menghindari hilangnya kekuatan obat, Wu Yun menoleh langsung ke burung botak dan berkata, jaga aku akan menelannya sekarang. Untungnya, burung botak tidak tahu banyak tentang pola budidaya manusia. Jadi melihat Wu Yun menelannya dengan begitu mudah, dia tidak terlalu penasaran dan berpikir semuanya masuk akal. Tetapi pada saat ini, jika seorang yang disebut jenius dari benua timur melihat Wu Yun langsung menelan kekuatan obat dari tanaman anggur kunlun dan kemudian langsung mengubahnya menjadi energi spiritual. Aku takut mataku akan melotot. Bagaimanapun, ini adalah model pelatihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi masyarakat di benua timur lebih memperhatikan pola budidaya tradisional dibandingkan di benua selatan. Setidaknya, sepengetahuan mereka, sama sekali tidak ada cara untuk langsung menelan kekuatan obat dan kemudian mengubahnya menjadi energi spiritual. Tidak perlu memurnikannya, apalagi menelannya. Bisa dikatakan luar biasa. Ini juga alasan mengapa Wu Yun tidak ingin membeberkan rahasianya di benua timur. Ia mengetahui bahwa masyarakat di benua timur sangat angkuh dan menjunjung tinggi model budidaya tradisional. Hal ini terlihat dari cara wakil dekan yang hampir berteriak saat melihat jiwa bela dirinya. Tetapi ketika dekan Ling Yuanwu dari Akademi Danceng di benua selatan mengetahui rahasianya, dia hanya tersenyum acuh tak acuh, inilah bedanya. Begitu rahasianya terbongkar, hanya akan menimbulkan sensasi di benua selatan. Dan jika sampai ke benua timur, bisa langsung menimbulkan guncangan yang tiada habisnya. Sekitar 1 jam kemudian, roh bela diri yang memangsa Wu Yun langsung menelan semua kekuatan obat di tanaman anggur kunlun yang berusia 200 tahun. Pada saat yang sama, kekuatan obat yang sangat besar ini dibagi menjadi 3 bagian. Sebagiannya berubah menjadi energi spiritual dan diserap oleh bayangan dewa bela diri dan 8 meridian di tubuh.
Satu bagian diserap oleh tubuh abadi. Sisanya diubah menjadi energi spiritual dan menetap di dantian. Untungnya bagi Wu Yun, Jin dan tidak ikut campur. Namun setelah mengatakan itu, Wu Yun mulai merindukan Jin dan. Ngomong-ngomong, sudah lama sekali dia tidak merampok dirinya sendiri. Mungkin karena ia tidak lagi menyukai hal-hal tersebut. Sisanya berubah menjadi energi spiritual dan tenggelam ke dalam dantian. Dantian Wu Yun langsung mencapai kejenuhan. Ditemani dengan ledakan suara yang tajam, Wu Yun memiliki senyum gembira di wajahnya. Dia akhirnya membuat terobosan dan berhasil mencapai alam Tianwu tingkat 8. Pada saat yang sama, bayangan dewa bela diri dan 8 meridian di tubuh menjadi lebih kuat di bawah baptisan tekanan ini, dan cahaya keemasan yang dipancarkan menjadi sedikit lebih kuat. Tubuh suci abadi juga mengalami sedikit peningkatan setelah menyerap kekuatan obatnya. Meski bisa dirasakan secara pasti, peningkatannya sangat kecil. Wu Yun tenggelam dalam kegembiraan atas terobosannya dalam kultivasi, tetapi dia juga takut dengan kemampuan penyerapan yang mengerikan dari tubuh suci abadi, yang seperti jurang maut. Saat ini, ia masih terjebak di entry level pertama, tahap perombakan tubuh fisik. Saya tidak tahu berapa banyak energi yang diperlukan untuk membentuk kembali tubuh fisik untuk mencapai kesempurnaan agung dan mencapai tingkat kedua dari tubuh Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Memikirkannya membuatku pusing, jadi aku berhenti memikirkannya. Tidak peduli apa, selalu merupakan hal yang baik untuk mencapai alam Tianwu tingkat 8. Ketika Wu Yun berdiri, burung botak itu berubah sedikit ketika dia merasa bahwa Wu Yun baru saja menembus budidaya tingkat pertama setelah melahap dan menyerap pohon anggur Kunlun berusia 200 tahun. Ia sangat menyadari kekuatan pengobatan dari tanaman anggur Kunlun yang berumur 200 tahun ini. Bahkan jika dia ditelan oleh seorang kultivator alam Tianzun biasa, dia setidaknya dapat meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 tingkat. Belum lagi Wu Yun yang hanya seorang kultivator tingkat ke-7 di alam Tianwu, secara teori, ia seharusnya mampu menembus lebih banyak level. Tapi dia hanya berhasil menembus 1 level. Ini sangat aneh, bahkan lebih aneh daripada meminta orang lain untuk percaya bahwa itu adalah keturunan Divine Phoenix. Paruh burung itu terbuka, namun ia ragu untuk berbicara. Wu Yun melihat keraguannya dan tahu apa yang ingin ditanyakannya, tapi dia hanya tersenyum canggung dan tidak menjawab. Lagi pula, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan hal semacam ini. Anda tidak bisa mengatakan bahwa tubuh fisik Anda adalah jurang maut, bukan? Setelah percakapan singkat, Wu Yun memberitahu Balbert tentang situasi umum saat ini. Lagi pula, Balbert cukup familiar dengan tempat ini. Wu Yun selalu berpikir bahwa Balbert ceroboh dan IQ-nya tidak sesuai standar. Baru kemudian saya menemukan bahwa meskipun ia ceroboh, IQ-nya cukup tinggi, dan ia layak menjadi keturunan binatang dewa kuno, Phoenix ilahi. Tuhan mengambil keindahan yang seharusnya dimilikinya, namun memberinya hikmah yang sama sekali tidak realistis. Burung botak itu berpikir sejenak dan berkata, "Ikuti saya akan membawa Anda ke suatu tempat untuk mencegat, dan memastikan bahwa Anda dapat menemukan orang yang Anda cari dan apa yang Anda inginkan." Satu orang, satu burung, melanjutkan. Bergerak lebih jauh ke dalam hutan. Setelah berjalan beberapa saat, Wu Yun menemukan bahwa ada tanda-tanda nyata aktivitas manusia di sini, dan itu sangat sering terjadi. Tampaknya burung botak itu sebenarnya tidak berbohong. Tetapi pada saat ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat meraih burung botak yang berjalan ke depan dan berkata, "Tunggu sebentar." Baru saja, Wu Yun mendengar suara yang sangat familiar. Itu adalah Dong Yuyuan, dan dia sepertinya sedang berselisih dengan seseorang. Saat berikutnya, gelombang energi spiritual yang dahsyat terdengar. Rupanya, Dong Yuyuan sedang melawan seseorang. "Ayo pergi dan lihat." Wu Yun mengingatkan burung botak itu untuk menyembunyikan kehadirannya dan terbang ke arah suara itu. Bab 340 menyimpan atau tidak. Burung botak juga termasuk salah satu burung yang berbuat baik.
Setelah mendengar saran Wu Yun, dia segera mengikutinya, dan bahkan sedikit bersemangat. Ada beberapa semak berduri lebat di depan, Wu Yun tidak berani mendekat, dia melintas dan terbang langsung ke pohon raksasa. Pandangan ke depan tiba-tiba melebar. Saya melihat dua orang pemuda berdiri berhadapan di depan mereka. Nampaknya kedua belah pihak sedang mengalami konflik yang hebat, masing-masing memegang senjata dan memasang ekspresi tegas di wajahnya. Pria di sebelah kiri secara alami adalah Dong Yuyuan. Ketika Wu Yun melihat pria di sebelah kanan dengan jelas, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Itu sebenarnya Sue Linglong. Apakah mereka memiliki konflik? Apa yang terjadi? Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan bingung. Untungnya, mereka berdua saling menatap dengan saksama, dan Wu Yun sudah berada relatif jauh, dan auranya benar-benar tersembunyi. Jadi itu tidak menarik perhatian mereka. Tapi Wu Yun bisa melihat semuanya dengan jelas. Pada saat yang sama, burung botak diperingatkan untuk menyembunyikan nafasnya terlebih dahulu dan jangan pernah memperlihatkannya. Dilihat dari situasinya, keduanya telah bertengkar cukup lama, dan bahkan sampai pada titik terlibat. Meskipun Wu Yun tidak tahu apa yang mereka perdebatkan, dia bisa menebak sebagian darinya. Benar saja, sesaat kemudian, aku mendengar Sue Linglong berkata dengan suara dingin, Dong Yuyuan, jika aku tidak membunuhmu, aku akan memberimu wajah sekte Dongling. Jangan bersulang atau makan sebagai denda. Saya menyarankan kamu, jika kamu ingin bertahan hidup, bekerjalah untukku. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Dong Yuyuan tidak ragu-ragu dan mendengus, aku, Dong Yuyuan, mungkin tidak sekuat kamu, tapi aku sama sekali tidak punya aturan tentang menyerah kepada siapapun. Kedua orang itu terdengar berbicara. Wu Yun tersenyum penuh arti. Diam-diam, itu seperti yang dia harapkan. Sue Linglong memenangkan hati semua orang di wilayah Tianzun satu persatu, dan mereka yang menentangnya mungkin hanya memiliki satu kata, kematian. Namun, yang membuat Wu Yun terhibur adalah meskipun Dong Yuyuan eksentrik, dilihat dari adegan ini, dia tetaplah seorang laki-laki. Dia tahu dia kalah, tapi dia tidak takut. Sementara Wu Yun sedang berpikir, dia tiba-tiba mendengar suara Sue Linglong berangsur-angsur menjadi dingin dan tegas, berkata, karena kamu sangat tidak ramah, jangan salahkan aku karena terlalu kasar. Ayo. Pedang panjang Dong Yuyuan langsung dipegang. Di dadanya. Siap bertempur. Sue Linglong memasang ekspresi jijik di wajahnya, dan melihat bahwa dia juga mengayunkan pedang panjangnya. Saat berikutnya, momentum menakutkan tiba-tiba meledak, seperti rumor yang beredar, dia berada di alam Tianzun tingkat kelima. Sudut mata Wu Yun bergerak sedikit, aura Sue Linglong ini terlalu menakutkan, saya khawatir budidaya alam Tianzun biasa tingkat kelima tidak akan pernah menjadi lawannya. Selain itu, ia juga memiliki skill unik yang dapat membunuh musuh melebihi levelnya, yaitu teknik pembantaian naga laut darah. Kesan pertama yang diberikan Sue Linglong pada Wu Yun adalah bahwa orang ini terlalu tak terduga. Dong Yuyuan, kamu hanya berada di level pertama Tianzun, bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Benarkah? Saya melihat Dong Yuyuan juga mengayunkan pedang panjangnya, dan aura besar tiba-tiba menyapu. Dia sebenarnya berada di level kelima. Tingkat-tingkat Tianzun. Ini sangat mengejutkan Wu Yun, dan di saat yang sama, Sue Linglong juga sedikit terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka Dong Yuyuan telah menyembunyikan kekuatannya sejak lama. Terlebih lagi, dia telah bersembunyi begitu dalam sehingga kekuatan yang selalu dia tunjukkan hanya pada level alam Tianzun. Namun nyatanya, budidayanya telah mencapai alam Tianzun tingkat kelima. Adapun mengapa Dong Yuyuan ingin menyembunyikan budidayanya, tidak ada yang tahu. Termasuk Wu Yun, tapi dia tidak ingin mengetahuinya saat ini. Bahkan sedikit melegakan bagi Dong Yuyuan, bagaimanapun juga, keduanya memiliki hubungan kerja sama sebelumnya. Meskipun budidaya Dong Yuyuan telah mencapai alam Tianzun tingkat kelima, dibandingkan dengan Sue Linglong, saya khawatir itu masih belum cukup.
Bagaimanapun, semua orang tahu tentang seni bela diri Sue Linglong yang menantang surga yang dapat membunuh musuh melebihi levelnya. Bukan rahasia. Benar saja, setelah beberapa saat terkejut, wajah Sue Linglong kembali menyeringai tenang. Kamu sebenarnya telah mencapai alam Tianzun tingkat kelima. Sepertinya kamu telah bersembunyi cukup dalam. Tapi sayang sekali kamu bertemu denganku. Sue Linglong sangat percaya diri dan sombong, dan dia memang memiliki kualifikasi untuk percaya diri dan sombong. Dong Yuyuan secara alami memahami hal ini. Meskipun tingkat kultivasinya sama dengan Sue Linglong saat ini, dia tidak berani bersantai sama sekali. Tiba-tiba, Sue Linglong dengan cepat memberi isyarat. Dalam sekejap, energi spiritual berwarna merah darah dilepaskan dari tubuhnya dan dengan cepat membentuk pusaran di sekelilingnya. Dia sendiri berada di tengah pusaran, dan aura berdarah dengan cepat berputar di sekelilingnya. Di daerah sekitarnya, energi spiritual langit dan bumi dalam jarak puluhan meter mengalir menuju Sue Linglong dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, aura di sekitar Linglong yang berdarah ini telah meledak hingga tingkat yang hampir menakutkan. Wu Yun mengerutkan kening dalam-dalam saat dia melihat dari kejauhan. Diam-diam, orang ini sebenarnya menggunakan skill uniknya sejak awal. Tampaknya mereka tak ingin menunda-nunda dan menginginkan penyelesaian yang cepat. Pada saat ini, aura di sekitar Sue Linglong setidaknya sama dengan, atau bahkan dilampaui oleh, seorang kultivator Tianzun tingkat ke-7. Dia bahkan sedikit beruntung setelah membunuh kedua orang itu, dia berjalan cepat dan tidak bertemu Sue Linglong. Seperti yang diketahui semua orang, Sue Linglong telah melihat bayangannya dari kondisi pikiran spiritual, dan sekarang dia mencari jejaknya di mana-mana. Layar kembali ke medan perang. Wajah Dong Yuyuan menjadi semakin jelek setelah merasakan momentum Sue Linglong yang semakin meningkat. Alasan mengapa keseluruhan kekuatan lembah Linglong dapat melampaui sekte Dongling adalah karena teknik pembunuhan naga laut darah ini. Bahkan pemilik lembah Linglong, Master dari lembah Linglong dan Master dari sekte Dongling berada pada tingkat kultivasi yang sama, tetapi setelah Master dari lembah Linglong melakukan teknik pembunuhan naga laut darah, kekuatannya akan melampaui Master dari sekte Dongling dalam semua aspek. Tiba-tiba, energi spiritual berdarah yang berputar-putar di sekitar tubuh berdarah itu menjadi semakin mania, dan matanya mulai berubah menjadi merah. Wu Yun sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, tampaknya meskipun teknik pembunuhan naga laut darah ini sombong, ini bukannya tanpa kekurangan. Dilihat dari keadaan Sue Linglong, setelah keterampilan ini digunakan, seluruh orang akan menjadi maniak dan suka perang. Dan saat Wu Yun memikirkannya sejenak, dia hanya mendengar raungan marah dari Sue Linglong. Terbungkus dalam aura berdarah, dia terbang dan mengayunkan pedangnya. Energi pedang yang menakutkan menyapu langsung ke arah Dong Yuyuan. Energi pedang ini datang secara tiba-tiba dan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga Dong Yuyuan tidak dapat menghindarinya. Karena panik, dia buru-buru memblokirnya. Tetapi bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia masih terguncang dan terbang mundur lebih dari 10 meter, merobohkan lebih dari selusin pohon di belakangnya, dan muntah darah dari mulutnya. Dia hanya bisa berjuang untuk berdiri kembali. Tetapi siapapun yang memiliki mata jernih dapat melihat bahwa dia sangat trauma saat ini. Darah yang mengalir dari mulutnya membuktikan bahwa seluruh organ dalamnya pasti rusak parah. Hanya dengan satu gerakan, Dong Yuyuan, yang juga berada di alam surgawi tingkat kelima, terluka parah, yang menunjukkan betapa menakutkannya Sue Linglong ini setelah menggunakan teknik pembunuhan naga laut darah. Melihat mata merah dan wajah garangnya, Sue Linglong mengangkat pedangnya lagi, bersiap menyerang Dong Yuyuan. Saat ini, Dong Yuyuan mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Sue Linglong. Ekspresi Wu Yun berubah. Dia ragu apakah dia harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan Dong Yuyuan. Jika dia tidak mengambil tindakan, Dong Yuyuan pasti akan mati. Dan jika Anda mengambil tindakan, akan ada risiko paparan. Terima kasih sudah menonton channel ACD.
Sampai jumpa di bab selanjutnya.